Halo, kenalkan nama saya Wisnu Kurniawan. Saya dari kampus Unisadu Business School, cabang Sudirman, Intek tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari brand, produk, perbedaan, beserta contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang brand. Brand itu adalah nama, tanda istilah, simbol, desain, kata, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Sedangkan produk adalah barang atau jasa atau kombinasi dari keduanya yang disediakan oleh perusahaan di pasar untuk dijual kepada konsumen akhir. Itu bisa dalam bentuk fisik atau non-fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara produk dan brand ya. Dimana untuk perbedaan aja, untuk artinya sudah beda pastinya ya. Untuk produk, barang yang siap dijual di pasaran, sedangkan untuk brand atau merek, sesuatu yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain di pasaran. Kalau untuk kebutuhannya, untuk produk, apa yang Anda butuhkan. Kalau untuk brand atau merek apa yang Anda inginkan. Sedangkan untuk keunikannya, kalau untuk produk mudah disalin atau di-copy, sedangkan untuk brand atau untuk merek adalah identitas yang berbeda dan tidak dapat dikopi atau disalin karena ada hak paten. Karena berdasarkan hukum, apabila sembarangan disalin atau dikopi akan ada kena sanksinya. Dan untuk penampilannya, kalau untuk produk itu berwujud, sedangkan untuk merek atau brand itu tidak berwujud dengan tampilan identitas, visual atau logo, simbol dan lain-lain. Kalau untuk masa waktunya di sini, untuk produk bisa kadaluarsa atau rusak dalam beberapa waktu. Kalau untuk merek atau brand, merek dapat selamanya atau dapat diingat, tidak ada masanya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh produk dan brand atau merek. Kalau untuk produk, misalkan saya membeli baju dan untuk kebutuhannya sama-sama digunakan untuk menutupi badan kita, seperti itu. Dan kalau untuk brandnya, misalkan saya membelikan bajunya di GI yang mereknya Zara, dibandingkan dengan dengan brand atau merek saya membeli bajunya di pasar tradisional. Kenapa berbeda? Karena untuk nilainya juga pasti beda atau value-nya, dan untuk kualitasnya juga pasti beda dibandingkan barang brand Zara dengan barang brand di pasar tradisional. Tapi kalau untuk fungsinya sama-sama digunakan untuk dipakai. Kalau untuk contohnya lagi, misalkan saya membeli atau makan di restoran All You Can Eat di Mall GI, misalkan di Kintan Saburi, dibandingkan dengan brand di All You Can Eat di toko misalkan Kita Simura atau Pocajang. Udah pasti beda. Di bedanya dari pertama untuk nilai atau value, untuk kualitasnya juga pasti beda. Kalau untuk fungsinya juga sama-sama untuk dimakan, tapi kalau untuk rasanya juga pasti beda, seperti itu. Dan kalau untuk contoh lainnya juga, misalkan saya membeli kopinya itu misalkan saya beli Starbucks atau Jurnal, pasti sama-sama berbeda ya. Kalau untuk Jurnal itu misalkan harganya coffee latte harganya 60.000, sedangkan kalau untuk di Starbucks untuk harga kopinya misalkan 50.000, pasti saya ambilnya yang di Starbucks karena walaupun sama-sama kopi atau sama-sama fungsinya diminum, tapi untuk harganya pasti saya lebih ambil harga yang termurah, seperti itu. Kalau untuk kualitas atau brandnya sih nggak jauh beda antara Jurnal dan Starbucks, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Untuk branding di sini bukan hanya tentang menenangkan hati target pasar Anda agar memilih brand Anda, tetapi Anda lebih penting lagi adalah supaya pelanggan bisa melihat Anda sebagai satu-satunya yang terbaik dan mampu memberikan solusi untuk mereka. Kalau untuk fungsi branding di sini yaitu untuk menanamkan image atau citranya di masyarakat, bahkan konsumennya.
Misalkan jika perusahaan tersebut memiliki produk yang mereka jual, sehingga dengan adanya branding atau merek dagang atau corporate identity, diharapkan brand atau merek Anda akan selalu diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk fungsi branding secara detail di sini, kalau untuk fungsinya, pertama, pembangun citra atau pemberi keyakinan, jaminan kualitas dan prestis. Yang kedua di sini, pengendalian pasar, seperti itu. Di sini lanjut ke tujuan branding. Tujuan branding di sini pertama mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Untuk kedua, memastikan kredibilitas Anda. Yang ketiga, mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional. Yang keempat, mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen. Yang kelima, memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Seperti itu. Kalau untuk unsur-unsur branding di sini, pertama untuk nama merek, kedua logo. Kenapa kita harus memilih logo? Karena logo itu yang gambarnya atau untuk warna logonya itu harus unik. Seperti itu. Kalau untuk nama merek yang mudah diingat, misalkan ANM, itu kan mudah diingat. Atau AW itu kan mudah diingat untuk makanan. Kalau untuk penampilan visualnya itu desain kemasan, desain produknya, atau desain seragam, atau desain bangunan, atau desain kendaraannya yang mudah digunakan oleh konsumen atau pelanggan. Kalau untuk bicaranya di sini, pesohor atau tokoh pendiri, atau tokoh perusahaan atau tokoh ciptaannya, seperti itu. Kalau untuk kata-katanya juga di sini lebih baik akronim, nama panggilan atau slogan, atau tagline atau jingle. Kalau untuk suaranya, untuk lagu, icon bunyi atau nada, untuk lagu tematik seperti itu. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya untuk pengertian dari produk, brand atau merek, perbedaan, contoh, beserta fungsinya, dan untuk tujuannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.